Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini saya akan membahas kapan cut, kapan boost. Nah, jadi cutting dan boosting ini adalah dua cara pengaturan di equalizer. Cut artinya kita memotong sejumlah frekuensi, boost menambah sejumlah frekuensi. Jadi tracknya misalnya ada track vokal, kita mau buang frekuensi tertentu, kita namakan dengan cut. Sementara kita ingin menambah frekuensi tertentu, kita gunakan boost. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita menggunakan cut, kapan kita menggunakan boost. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya cut before boost. Jadi potong dulu sebelum kita boosting. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kenapa kita perlu potong dulu sebelum kita boosting? Jadi begini, ketika kita mendapatkan suatu track, kita mendapatkan suatu sumber yang biasanya perlu kita lakukan terlebih dahulu ketika kita meng-EQ, kita perlu mendengar, kita perlu mendengar apa yang nggak enak dari track tersebut. Katakanlah track snare, ada bunyi dengung, resonan, tung, tung, atau bunyi ekornya, ring, ting, ting. Kadang nggak apa-apa, tapi terkadang ganggu. Nah, itu yang harus kita bersihkan menggunakan cut. Kita menggunakan potongan tersebut untuk membuang resonan. Ya, jadi istilahnya seperti memahat gitu ya. Misalnya kita memahat suatu bentuk wajah gitu ya. Kita ingin bentuk mukanya, misalnya mata. Matanya tuh ada lipetannya. Nah, itu kita perlu buang sedikit bahannya sehingga lipetan matanya tuh terbentuk. Nah, itu contoh dari cut. Kita ingin mengoptimalkan bunyi dengan cara membuang apa yang tidak enak. Pada umumnya ketika kita mixing, kita akan lebih banyak menggunakan cut. Nah, selanjutnya, kapan kita boosting? Nah, boosting ini berbeda dengan cut. Boosting kita menambah frekuensi. Nah, biasanya ketika kita menambah frekuensi, yang kita tambah adalah bunyi frekuensi yang enak atau bunyi frekuensi karakter dari sumber track tersebut. Katakanlah snare yang sama, kita sudah buang bunyi resonannya, kita sudah buang bunyi yang gak enak. Atau kalau kata mentor saya, kita buang busuknya. Nah, kita punya snare yang udah bersih nih. Selanjutnya, kita ingin bikin snare lebih berkarakter. Nah, itu kita menggunakan boost. Contohnya, body ya. Snare kurang tebel, kurang tebel ya. Nah, itu kita bisa kasih boost. Di low mid sekitar 200, 300 ya. Atau enggak misalnya snare kurang nge-crack, kurang nampar, kurang kayak petasan, kita bisa kasih boost di sekitar 2-3 kilo. Nah, ketika kita akan melakukan boost, kita ingin melakukannya dengan sangat-sangat dikit ya. Nggak mau drastis. Karena tujuannya kita cuma mengeluarkan karakter dari sumber track tersebut. Nah, kalau kita boostnya banyak, karakternya belum dapet, artinya memang sumber tersebut tidak bisa dibuat demikian. Emang nggak ada sumber frekuensi yang kita inginkan di daerah yang kita boosting. Contoh paling sederhana, gitar bass. Ada beberapa gitar bass yang dia tuh bunyinya tuh dark banget. Entah dari kombinasi senar, pick up, atau dari kayunya. Jadi bunyi gitar bassnya tuh tone-nya tumpul banget. Nah, kadang di lagu-lagu tertentu, bunyi gitar bass yang terlalu tumpul tuh nggak kedengeran, nggak cocok, kurang asik, kurang hype. Kita cobalah boost frekuensi atasnya biar nadanya lebih jelas. Tapi nggak bisa karena memang nggak ada. Jadi frekuensinya nggak ada, mau di boost sampai 15 dB, 20 dB, nggak akan ada yang berubah karena memang tidak ada. Nah, itu makanya ketika kita boosting, kita harus dengarkan dengan baik yang kita boosting nih beneran ada atau nggak frekuensinya. Jangan kita boosting sesuatu yang nggak ada. Nantinya nambah noise, terutama jika menggunakan plugin-plugin emulasi analog. Nah, kemudian lagi, kapan kita boost?
adalah ketika kita menggunakan plugin analog justru. Ya. Plugin analog ketika di boost tuh menambah karakter yang berbeda dari eki-eki digital biasanya. Nah, ada beberapa plugin yang ketika ditambah, misalnya equalizer digital, equalizer analog. Sama-sama ditambah 6 dB di 100 Hz. Nah, itu di bass ya, low-nya. Sama-sama ditambah 6 dB. Oh, tapi hasilnya berbeda bunyinya. Yang analog kadang ternyata cuma nggak 100 dB doang. Ngaruh juga ke 50-nya contohnya. Tapi yang digital mah tetap hanya 100 dB. Itu yang membuat plugin-plugin analog untuk equalizer lebih banyak digunakan untuk boosting. Karena ketika dia boosting, dia menambah karakter. Ya. Bukan berarti juga plugin analog nggak boleh buat cut. Ya. Tetapi dia ketika di boosting menambah karakter yang berbeda dibanding plugin digital untuk equalizer. Nah, jadi kembali lagi untuk cutting sama boosting, kapan kita lakukan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Ya. Saya rekap, cutting untuk buang apa yang kita tidak perlu, apa yang mengganggu, apa yang busuk. Sementara boosting kita gunakan untuk mengeluarkan karakter, untuk mengeluarkan indahnya, untuk mengeluarkan enaknya dari track tersebut. Nah, jadi semoga teman-teman paham dan terbantu dengan video kali ini, kapan kita boost, kapan kita cut pada konteks equalizer. Terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.